Keinginan untuk mencapai kesempurnaan seringkali menjadi beban yang tidak terlihat bagi seorang peserta didik. Inilah yang dialami oleh Lina, seorang siswa berprestasi yang terjebak dalam standar tinggi yang ia tetapkan sendiri. Baginya, angka bukan sekadar nilai, melainkan pembuktian harga diri. Namun, saat realita tidak berjalan selaras dengan ekspektasi, kecemasan pun mengambil alih. Ini adalah bagaimana peran guru sebagai pembimbing dalam membantu Lina menghadapi krisis ini. Kamu dapat nilai berapa? 100. Bukan. Lina, kenapa? Kasih Pak. Sekarang udah baik kan? Saya mau Pak. Kenapa saya harus bisa teman-teman tadi? Nilai saya turun Pak. Saya gagal. Gak apa-apa Lina, pingsan itu wajar karena kamu itu punya tekanan. Bapak lebih khawatir sama apa yang kamu rasakan saat ini. Kalau Bapak perhatikan, kalau kamu sedang ujian kok kayak gelisah gitu, kenapa? Kamu juga kayak membandingkan diri kamu sama teman kamu. Saya kalau nggak peringkat 1, saya merasa gak berguna Pak. Nanti teman-teman saya mikir kalau saya udah gak pintar. Apalagi orang tua saya selalu bangga kalau saya juara. Kalau kayak gini terus, saya merasa jadi pecundang Pak. Lina dengarkan Bapak ya. Kalau kayak kamu gitu, bukanlah salah satu menjadi penentu kepribadian kamu. Dan juga Bapak mengerti rasa kecewa kamu. Gimana kalau itu terjadi sama sahabatmu? Saya bakal bilang ke sahabat saya kalau misalnya itu bukan akhir dari segalanya Pak. Saya bakal buat dia nggak kerja terlalu keras dan belajar secukupnya. Saya bakal bilang ke sahabat saya kalau itu bukan akhir dari segalanya Pak. Saya mau sahabat saya itu beristirahat dan nggak terlalu keras sama dirinya sendiri. Nah itu dia poinnya. Kamu bisa peduli sama orang lain, tapi kamu tidak peduli sama diri kamu sendiri. Nah jadi Bapak sarankan kamu harus perlu belajar mengenai self-compassion. Self-compassion? Apa itu Pak? Self-compassion itu belas kasih pada diri kamu sendiri. Kamu itu harus tahu peduli pada diri kamu sendiri. Dan juga ingat ada 3 poin dari self-compassion. Di mana yang pertama itu self-kindness, yaitu kamu itu berhenti menyalahkan diri sendiri. Kayak contohnya, Lina nggak apa-apa kok. Kamu udah berusaha semaksimal. Lalu poin kedua itu kamu mengerti. Jadi kamu mengerti itu, kamu perlu belajar pada orang lain. Orang lain juga pasti merasakan kegagalan. Lalu poin ketiga itu mindfulness, di mana ketika rasa cemas datang, jangan dilawan, tapi kamu hadapi sendiri kecemasan tersebut. Jadi saya harus memperlakukan diri saya sendiri sebagai sahabat ya Pak, bukan sebagai musuh yang harus selalu sempurna. Tepat sekali. Guru yang hebat bagi diri kita sendiri itu harus peduli pada diri sendiri. Kamu malam ini harus istirahat total ya. Ingat perkataan Bapak tadi. Lain kali kita ngobrol hobi bareng yuk. Iya Pak, terima kasih banyak sudah mengerti saya.
Analisis saya pada studi kasus tersebut yang pertama yaitu dalam dinamika perkembangan, Lina mengalami fenomena toksik perfeksionis secara perkembangan remaja. Ia berada pada tahap pencarian identitas, namun ia mengaitkan seluruh harga dirinya hanya pada pencapaian akademik. Hal ini menyebabkan dinamika kepribadian yang rapuh, di mana ketika ada kegagalan kecil dianggap sebagai ancaman besar bagi dirinya. Kedua, apa penyebab perilakunya? Penyebab utama perilaku Lina adalah adanya distorsi kognitif, yaitu berupa pemikiran semua atau tidak sama sekali. Ia merasa jika tidak menjadi yang terbaik, maka ia akan gagal total. Selain itu, adanya tekanan internal untuk mempertahankan citra diri di mata teman dan orang tua itu memperparah kecemasan tersebut, sehingga bermanifestasi pada gejala fisik, yaitu pingsan. Apa saja kebutuhan keterampilan? Lina membutuhkan pengembangan dalam dua aspek. Yang pertama yaitu self-compassion, keterampilan untuk mencintai diri sendiri meskipun saat sedang gagal. Ya, kedua, stress management, teknik regulasi emosi untuk mengatasi kecemasan berlebihan saat situasi tekanan tinggi seperti sedang ujian. Apa saja langkah pengembangan keterampilannya? Sebagai guru pembimbing, kita harus menerapkan teknik kognitif restructuring, yaitu untuk mengubah cara pandang Lina terhadap kegagalannya. Selain itu, memberikan penguatan bahwa proses belajar lebih berharga daripada sekadar hasil akhir. Akan membantu Lina menurunkan standar tidak realistis yang ia buat sendiri. Dalam video tadi, saya menerapkan pendekatan mindful self-compassion dengan mengajak Lina berandai-andai memberikan saran kepada temannya. Saya membantu Lina mengalihkan perspektif dari self-criticism menjadi self-kindness. Hal ini terbukti efektif dalam menurunkan tingkat kortisol atau hormon stres pada peserta didik yang mengalami kecenderungan perfeksionis.